Hai, welcome back on our YouTube channel Ngobrol bebas tanpa batas di Podcast Nas. Asik. Dari opening kita udah beda nih. Beda. Maksudnya Mami beda nih. Beda. Pokoknya tagline hari ini adalah Beda. Mami, yes. dia denger nih. Hah, Kayak Mami mau nyalonin ya? nyalon apa nih? Nyalo apa nyalon? Nyalonin jadi seseorang Begini. pemimpin di Bali. Ya, setelah hampir 5 tahun. Suaranya emang harus berat gitu ya? Enggak sih. Capek juga kayaknya Capek kan? ngomongnya. Tapi gini, modenya harus agak beda Iya. ya. Kalau kayak gitu nggak ada yang milih nanti. Oh iya. Jadi setelah hampir 5 tahun memimpin perusahaan, Asik. kita tidak sebut nama ya karena dia tidak endorse lagi. Setelah 5 tahun Mami memimpin perusahaan, Mami mulai bosan. Mami mau challenge. Jadi yang kayak naik kelas gitu. Mami ya. mau keluar dari zona nyamannya Mami. Betul. Mami mau meningkatkan diri, mengembangkan diri. Jadi tidak sekedar memimpin perusahaan. Mami mau memimpin Bali. Yes. Mami mau jadi gubernur. Dan di segmen kali ini kita akan mengusung tema Andai Mami jadi gubernur. Jadi untuk meyakinkan para pemilih, Asik. asik yang nonton yang ratusan ribu gitu kan. Karena pasti kalau misalnya kita pakai itu sebagai clipper, itu langsung clickbait. Karena orang-orang tahu Mami sangat tidak tertarik untuk masuk dunia politik, tapi kenapa tiba-tiba terobsesi untuk jadi gubernur sampai pakaiannya kayak gini gitu. Beda. Jadi gini, Mami sudah membawa 3 program kerja. Sebenarnya ada banyak banget ya, cuman kebanyakan nanti takutnya durasi. Nanti di stop sama tim kreatif. Nanti dicontek juga. Iya, jadi kita spill 3 program kerja utama. Beliau yang akan Memimpin mencalonkan diri Bali sebagai gubernur untuk memimpin Bali kita tercinta. Basik. Udah cocok. Mau jadi tim ses? Nggak diajak jadi tim ses aku guys. Ini kandidat tim sesnya, tapi karena Mami ya percaya diri walaupun dengan tim ses yang masih baru, Mami pasti terpilih dengan 3 program kerja ini. Kita langsung spill aja. Yang pertama untuk mengatasi masalah sampah. Ini adalah penampakan Bali dengan koleksi sampahnya. lihat, wah banyak sekali. Lihat mah, wahai teman-teman. Iya, wahai para pemilih, lihat ya. Jadi Bali dengan koleksi sampahnya sungguh tidak elok, bukan? Iya. Jadi Mami kebetulan punya program itu yang Mami sebut dengan program resolusi sampah. Woi. Dari judulnya nih, resolusi ya? Revolusi Kak. Revolusi sampah Bali gitu. dari judulnya nih udah kayak elegan banget nih Mi. Yes. Mami, program kerja yang Mami. Hmm. Kalau boleh tempe, apa sih Mi? Tahu. Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu apa sih Mi? Isinya ya. Isinya dari program kerja ini. Ya, jadi seperti kita tahu kan masalah sampah tuh jadi masalah yang paling Krusial. sering, ya, paling Aduh. FYP. Pokoknya kalau FYP. udah hujan itu langsung deh di timeline kita tuh langsung sampah gitu kan. Kita tuh kayak tinggal menunggu waktu tenggelam di timbunan sampah. Nah, Mami menyiapkan program kerja di mana iuran sampah ini akan menjadi salah satu potensi besar buat kita. Oke. Jadi, dia bayar sampah di rumah berapa? Iuran sampahnya? Iuran sampah sebulan 20.000. 20.000, Mami 50.000. Tapi itu tetangga juga sama rata. Jadi 50.000 antar tetangga itu rata 50.000 lah ya. Nah, sebenarnya menurut Mami itu nggak fair, nggak adil. Karena apa? Kalau dalam satu rumah itu misalnya dihuni oleh 6 orang, dia ada berapa orang di rumah? Dia ada 5. 5 orang. Mami di rumah sama pembantu itu sekitar ada 8 orang lah ya.
itu nggak fair sebenarnya kalau mami misalnya 8 orang dan tetangga mami misalnya cuman pasangan tua yang cuman 2 orang isinya, tapi iurannya sama 50.000. Oh iya benar juga ya. Benar juga kan, baru kepikiran kan. Nah, mami akan memperlakukan iuran sampah ini berbasiskan dengan kilogram. Iya, jadi tidak rata misalnya di Kelurahan Kaliuntu gitu misalnya ya. Itu kelurahan apa kecamatan? Kelurahan ya. Kelurahan Kaliuntu pokoknya pukul rata 50.000 enggak. Jadi dia berbasis kilogram. Nah, dan kilogramnya pun dibeda-bedakan harganya berdasarkan 6 kategori. Oke. 6 ya. 6. Yang pertama, sampah organik. Oke. Jadi canang gitu kan, canang terus Daun. misalnya daun, kita makan nasi jinggo gitu kan, daunnya itu sampah organik. Terus daun-daun kering, misalnya kita banyak pohon, kan pasti daun-daunnya tuh dibuang kan. Itu dikategorikan sampah organik dan dia itu yang paling murah harga per kilonya. Ya kalau masalah detail harganya nanti menyusul lah ya, masa di-spill semua. Iya. Tapi yang jelas secara gambaran. Nanti kan tim sesnya yang buat programnya. Yang lebih detail kalau udah kepilih aja. Iya. Pengembangan program dari Ibu Radina ini. Betul. Jadi ini yang kategori sampah yang paling murah. Karena apa? Ini bisa di-recycle, maksudnya diproses menjadi pupuk kompos kan. Betul. Jadi paling mudah lah. Paling mudah untuk didaur ulang. Didaur ulang, betul. Nah, kemudian ada B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Misalnya dia suka buang ini enggak? Kayak ini nih, baterai. Suka buang-buang. Kalau misalnya power bank misalnya udah mati dibuang juga nggak? Iya, dibuang. Nah, tapi itu sebenarnya bahaya loh. Jadi termasuk golongan B3. Dan dia harus pengolahannya tuh secara khusus. Jadi dia harganya lumayan mehong ya. Tapi kan juga sebenarnya kalau untuk sampah rumah tangga nggak terlalu banyak ya. Jadi walaupun mahal misalnya dikategorikan misalnya 50.000 sekilo juga kayaknya sebulan nggak nyampe dan nggak sebanyak itulah ya. Sebulan kita nggak akan buang baterai sebanyak itu itu. Kan. Nah, kemudian kategori berikutnya itu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Itu contohnya pembalut, pampers. Yang kayak gitu karena ini yang memakan waktu paling lama ya untuk didaur ulang ya. Betul. Oke, itu sampah yang tidak bisa didaur ulang itu contohnya itu. Jadi dia punya ponakan masih pakai pampers? Masih. Nah, kalau dia ada membuang sampah-sampah yang seperti itu termasuk pembalut juga. Jadi harganya harus lebih tinggi daripada sampah organik. Karena memang proses daur ulangnya itu paling lama, paling susah, paling memakan waktu. Nah, itu harus mahal. Cocok mahal. Supaya orang juga beralih juga pakai menstrual cup. Kalau untuk perempuan kan bisa ya. Jadi pada saat haid itu bisa beralih ke menstrual cup supaya minim lah sampah yang tidak bisa didaur ulang ini. Atau enggak pakai kain nih? Bisa juga, tapi untuk beberapa jam kayaknya udah ngeluber ya. Lebih cocok pakai menstrual cup aja karena dia bisa dicuci, dipakai lagi. Nah, kemudian sampah logam dan kaca. Ini sebenarnya bisa diproses, cuman memang membutuhkan teknik khusus juga. Jadi harganya nggak mungkin sama dengan organik. Lalu yang kelima itu sampah kertas. Nah, sampah kertas ini juga lebih mudah lah ya, tapi tidak semudah organik. Bener. Terus tadi apa ya? Plastik. Terakhir. Nah, ini yang paling menurut Mami paling banyak dan harganya harus paling mahal supaya orang punya kesadaran kalau nggak mau bayar banyak ya udah kurangin penggunaan sampah plastiknya. Bener. Dimulai dengan mungkin kalau belanja nggak pakai lagi plastik kresek ya. Jadi pakailah tas belanja. Bawa kita punya tas belanja dari rumah. Itu untuk iuran. Tapi iurannya ini nanti sistemnya akan seperti tagihan bulanan. Dia akan dapat struk, jadi setiap pengambilan sampah kategori ini berapa kilo, nominalnya berapa gitu. Nanti diakumulasikan dalam sebulan, dia tinggal bayar dan dari bayarannya dia itu dia akan bisa mengakses sesuai dengan banjarnya dia. Jadi uang yang terkumpul dari banjar dinas apa gitu misalnya, dia dapat akses khusus ke sana. Penggunaannya buat apa aja? Apakah mungkin perbaikan pura, perbaikan jalan, bisa untuk pengelolaan sampah. Kadang kan sekarang ya setelah Mami juga sempat ada CSR kemarin ke salah satu yayasan yang mengelola sampah itu.
mereka kesulitan dalam operasional. Jadi menggaji karyawan-karyawan yang memilah-milah sampah itu. Nah, kalau sampah itu sudah dipilah langsung dari kitanya, dari masyarakat langsung, mereka kan akan diringankan pekerjaannya. Jadi tidak lagi terkendala sama jumlah orang atau jumlah pekerja. Tapi juga dengan bantuan dana ini nanti dari desa adat juga bisa membantu mungkin membeli produk-produk hasil olahannya tersebut. Gitu. Keren ya? Keren. Baru program pertama udah keren. Udah langsung mau pilih. belum. Jadi seberapa besar nominal yang kita bayar itu ditentukan dari seberapa banyak sampah yang kita hasilkan, Mia. Betul. Wih, keren banget. Jadi kalau misalnya kita mau punya kesadaran untuk mengelola ya, maksudnya meminimalisir sampah kita, ya iuran bulannya nggak akan banyak. Dan untuk warga yang tinggal di rumah subsidi, jadi tetaplah harus lebih murah daripada warga yang tidak tinggal di rumah subsidi. Ya, betul. ini mirip sama Pertalite dan Pertamina. Kalau mobil kamu Lexus, jangan beli Pertalite kayak gitu. Motornya Vespa gitu kan, jangan beli Pertalite. Nah, fungsinya sama seperti ini. Jadi subsidi untuk sampah itu diberikan khusus untuk warga-warga yang tinggal di rumah. Itu baru program yang pertama. Oke, banget. masih ada 2 lagi loh, masih ada 2 Coblos lagi. Kosong. Next program yang kedua setelah masalah plastik ya. Dia pernah dengar nggak kalau kok sekarang nih ekonomi lagi lesu ya. Di Bali tuh ekonomi lesu sampai dengar UMKM mau dipajakin. Wes. Jadi menurut Mami sebenarnya itu kurang bijak lah. Kalau usaha kecil sudah harus dipajakin itu sebenarnya kurang bijak. Tapi ya balik lagi karena bukan Mami ordernya dan makanya kalau kalian yang mau ada perubahan untuk Bali yang lebih bangkit gitu bangkit, sombong amat. untuk Bali yang beda, yang beda itu pilih coblos kosong. Nah, back to topik UMKM tadi. Sebenarnya beberapa UMKM yang berhasil survive dan dia naik kelas itu sudah ada program dari pemerintah yang udah mulai wajib pajak sebenarnya sebelum aturan-aturan yang baru ini lagi digaungkan ya. Tapi masalahnya ini kejadian di lapangan nih ya. Kebanyakan perusahaan yang belum kategori perusahaan malah maksudnya usaha yang baru naik kelas, dia untuk menghindari pajak akhirnya membagi entitas usahanya. Jadi udah makin gede nih dibagi. Jadi supaya nggak gede gitu. Banget pajaknya. Nah, padahal yang dimaksudkan sama pemerintah itu kan bukan penghindaran pajak, tapi mereka mau membayar pajak sesuai regulasi kan. Nah, kalau seperti itu berarti aturan mainnya harus ada yang dirubah. Tuh. Kalau dulu subsidi pajak itu cuma diberlakukan 5 tahun dan begitu setelah tahun kelima dia langsung pajaknya tuh normal 100%. Nah, Mami membagi mereka menjadi tiring waktu. Jadi dari subsidi pajaknya itu cukup dari 3 tahun. 3 sampai 5 tahun dia hanya membayar 25% dari keharusan, misalnya harusnya wajib pajaknya 100%, dia cuma bayar 25%. Masih dibantu lah. Untuk yang masih usahanya yang masih di 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian di atas 5 sampai 10 dia sudah bayar itu kan 30% ya, bukan 25 ya, 30%. Nah, naik ke 5 sampai 10 tahun dia bayar 75%. Oke, ada tairingnya. Dan setelah 10 tahun baru dia harus bayar 100%. Pajaknya. Jadi dibantu nggak setelah 5 tahun langsung bluk gitu. Kan agak kelimpungan juga dan gini loh, masalahnya ketika kita menyentuh omset tertentu itu nggak secara stabil omsetnya segitu-segitu aja. Ini contoh bener. Mami punya usaha kecil ya, salon gitu, beberapa bulan dia naik. Nah, ketika Mami punya kesibukan omsetnya tuh turun. Jadi dilihat nanti kan apakah ini setelah 10 tahun emang omsetnya sebesar itu. Kan takutnya hanya momen aja, apalagi usaha-usaha ya kita bilang lah di Singaraja tuh juga sering kayak gitu ya, rame di awal. Habis itu gulung tikar. Nah, ini juga membantu mereka saat
naik kelas UMKM naik kelas ini tidak langsung kaget dengan wah dulu aku nggak bayar pajak segini loh. Iya benar. Usahanya makin gede langsung gitu. Akhirnya yang terjadi mereka malah melakukan penghindaran pajak. Iya. Padahal bukan itu yang kita jadikan target. Mereka tetap harus bayar pajak, tapi aturan mainnya dirubah sedikit lah, dibelokin sedikit. Jadi kita dampingi, kemudian mereka juga harus gini. Kalau mendapat subsidi pajak lebih lama, mereka harus ada target dong. Iya. Ya, harus dibikinin target dong. Nah, detail targetnya nanti tim ses saya yang buat. Tapi secara garis besar mereka akan diberikan target. Jadi dalam 10 tahun kamu harus meningkatkan skala bisnis kamu misalnya seberapa gitu. Kemudian jumlah karyawan. Jadi semakin banyak menyerap tenaga kerja kan semakin bagus dong. Iya, semakin bagus. Apalagi mereka ikut undang-undang ketenaga kerjaan, gaji harus UMK dan segala macam ya. Berarti perputaran ekonomi di kota tersebut itu juga akan naik. Benar kan? Betul. Terus mereka juga harus tertib administrasi keuangan. Jadi laporan keuangannya itu harus berdasarkan standar akuntansi Indonesia, bukan yang cuma debit kredit gitu. Dan harus ini juga Mia harus transparan. Harus transparan. Ya harus maksudnya kita cek, bukan kita cek itu KPP, kantor pajak Pratama yang ngecek. Nah, ketika sudah dinyatakan oh ini udah sesuai, sudah punya NIB, udah punya NPWP perusahaannya, oh udah sesuai, bisa mendapat subsidi pajak selama 10 tahun. Nah itulah setelah 10 tahun lah dia mendapatkan sumbangan 100% pajaknya. Keren ya. Belum di situ loh, itu masih baru satu program di program nomor 2. Ada banyak nih. Ada banyak. Itu baru satu. Nggak salah dia jadi tim sesnya Mami nih. Jadi Mami menyiapkan juga untuk program ekonomi Bali Bangkit lah istilahnya ya. Jadi tadi subsidi pajak itu untuk UMKM yang naik kelas. Sekarang kita juga akan mewajibkan perusahaan ataupun kedinasan yang beroperasional di Bali itu untuk menggunakan produk asli Bali. Produk lokal Bali. Jadi contoh dia pernah dengar kopi Banyuatis ya? Oh pernah dong. Pernah dengar ya kan? Tapi seberapa banyak instansi ataupun hotel ataupun restoran yang pakai kopi Banyuatis? Gak banyak loh. Gak banyak, benar. Mereka lebih banyak digunakan di konsumsi rumah tangga. Betul. Nah, sekarang kita bikin kewajiban, bukan kita ya, Mami ya. Bikin kewajiban, jadi Mami mewajibkan, betul. Misalnya ada 10 kategori lah penggunaan UMKM dan itu nggak terbatas hanya misalnya kopi Banyuatis, bisa kopi kupu-kupu bola dunia, kopi lokal di Bali. Ya minimal dia sudah punya PIRT ya. Jadi kalau nggak punya PIRT ya nggak bisa. Tapi apalagi kalau kopi Banyuatis kan sudah BPOM ya lebih aman lagi, lebih paten. Itu bisa dipergunakan. Nah kemudian misalnya pernah dengar Sensasi Botanica? Pernah. Nah itu tuh juga produk asli Bali loh. Jadi produksinya tuh di Karangasem, walaupun CEO-nya sepertinya orang luar ya. Kalau Mami lihat googling itu orang luar, cuman mungkin dia pakai PMA ya, penanaman modal asing ya. Jadi pemiliknya orang luar, tapi produksinya itu di Bali dan mempekerjakan orang Bali itu di Karangasem. Nah mungkin hotel-hotel itu diwajibkan, misalnya kalau nggak pakai Sensasia ya silakan brand lain, brand tapi yang lokal punya. Syaratnya tadi wajib punya PIRT. Sungguh mulia sekali program kerja Mami. Betul. Kita Jadi ini kayak perusahaannya tuh nyari uang di Bali, tapi juga menggunakan produk asli Bali. seperti win-win solution. Bener. Itu baru program nomor 2. Ada lagi program nomor Harusnya gong nih Mi, program ketiga. Gong banget, kan? Gong banget. Dia karena tinggal di Singaraja kayaknya belum melihat fenomena ini. Tapi pernah nggak ke Canggu? Pernah dong, Ke Canggu. Apa yang dia lihat dari Canggu? Pertama kali maksudnya kayak image-nya Canggu itu apa? Bule, Nightclub, party. itu doang. Iya. Itu doang. Gak kepikiran sama macetnya, sama naik motor pun itu macet loh. Jadi di timing tertentu ya. Kalau lagi low season mungkin nggak terlalu, tapi Mami pernah ke sana pada saat high season. Itu bulan Juli, macet
banget. Macet Naik motor pol. aja macet loh. Jadi mami sewa motor di sana. Jadi mami bawa mobil, mami nginep di Canggu. Mami terus sewa motor, itu masih macet. Iya. Wah gila. Sampai mami mikir, wah ini tempat wisata tapi kok kayak begini ya. Tidak menarik lagi Iya. ya. Apalagi untuk mami yang mohon maaf aja mungkin di kelas ekonominya menengah ke atas, itu nggak punya interest lebih akhirnya untuk main ke Canggu. Canggu lagi. Betul. Nah, pasti ada penyebabnya nih yang ngebuat Mami ada penyebabnya. nggak pingin main lagi ke Canggu. Apa tuh, Mi? Kira-kira berhubungan nggak sama program kerjanya Mami nih? Banget. Karena mami akan meminta, jadi karena otorisasinya bukan di gubernur ya, jadi mami kalau terpilih nanti menjadi gubernur 00, nomor 00, mami akan mengajukan kebijakan khusus ke pusat untuk menerapkan 3 hal untuk wisatawan asing. Oke. Yang pertama, mereka harus syarat masuk ke Bali ya, itu mencantumkan saldo minimum di rekeningnya. Jadi, mau masuk Bali, berapa saldo rekening kamu? nah ini minimum. Ada minimumnya. Ada minimumnya. Ini sudah dilakukan oleh Thailand. Jadi waktu mami ke Thailand itu, mami harus nunjukin 1 tiket balik. Kedua, mami harus nunjukin saldo minimum itu 2000 baht kalau nggak salah ya waktu itu ya. Mami udah agak-agak forget. Nah, jadi mami juga akan memperlakukan yang sama. Minimum saldo rekeningnya berapa? Kemudian yang kedua tiket baliknya. Jadi dari tiket balik itu kan kita tahu ya berapa lama dia akan stay. Iya. Nggak langsung harus nginepnya di mana, enggak sih, karena biasanya kan mereka sampai mungkin baru nyari-nyari apa gimana ya, tapi minimal dia sudah punya tiket balik, jadi dia nggak akan jadi orang yang stay tinggal di sini. Mereka akan melancong aja lah ya. Nah kemudian yang ketiga itu ada yang namanya deposit. Jadi mereka akan naruh uang deposit, mungkin diatur oleh imigrasi kita, yang mana akan dikembalikan saat mereka kembali ke negaranya. Bisa diambil lagi kalau Bisa dia ambil mau lagi, balik ke betul. negaranya. Jadi kalaupun ada terjadi sesuatu, misalnya di Indonesia, misal kan banyak kejadian kecelakaan atau mungkin apa ya, kita nggak tahu ya, mungkin kena begal gitu kan. Misalkan sakit Bu. Ya sakit juga, nggak ada yang ngurus. Nah dana itu bisa dipergunakan gitu. Keren loh. Keren ya. Dengan adanya pembatasan itu sebenarnya yang mami harapkan bukan wisatawan makin banyak berkunjung. Oke. Justru wisatawan itu berkurang. Dengan program kerja yang Mami yang memfilter si para turis-turis ini. Karena Jadi, gini, mami berpikir ya, wisata di Bali itu kalau kita mau ngomong cuman alam ya, apalagi dengan sampah-sampahnya itu sebenarnya kurang menarik lah ya. Benar ya. Tapi kan kita harus juga lihat Bali itu tidak hanya menjual wisata alam. Bali itu punya wisata budaya yang nggak dimiliki. Jadi Hindu di India itu beda banget sama Hindu Bali. Kamu tidak akan mendapatkan experience sebagai wisatawan ya, experience yang sama saat berkunjung ke India dibandingkan saat ke Bali. Nah ini yang harus kita hargai dengan mahal. Iya. Benar nggak? Our culture, Mia. Our culture. Jadi culture-nya ini harus dihargai mahal. Nah gimana? Mahalnya tuh gimana? Iya. Kita bisa bikin dia mahal dengan menyaring turis-turis yang datang ke Bali yang memang fokusnya itu memang budayanya, bukan untuk ngeliat alam habis itu mereka nyampah, ngeliat alam terus habis itu mereka long stay yang ilegal ya. Kalau long stay yang masih legal oke lah, long stay yang ilegal. Nah menurut mami itu adalah efek domino dari pemberlakuan deposit, kemudian juga saldo minimum di rekening ya, supaya memastikan mereka tidak jadi tunawisma di Bali. Ini gelandangan. Jadi jangan sampai dia ke Bali terus jadi gelandangan kan. Tapi itu akhirnya memfilter secara otomatis, memfilter karakter turis yang datang ke Bali. Nggak ada lagi tuh turis yang langsung nabrak-nabrak gitu, yang urakan, yang marah-marah ya, akan terfilter. Jadi kita menyaring turis-turis dan wisatawan yang mempunyai kualitas. Yes, betul. Grade-nya A berarti. Grade A++ gitu. Jadi menurut mami kalau kita sudah menyaring dari wisatawan yang masuk ya ke Bali, secara otomatis Bali ini akan lebih terjaga juga. Jadi ini mirip kayak, kamu pernah dengar Maldives nggak? Pernah, Maldives.
Mami belum bisa ke Maldives, tapi itu salah satu destinasi wisata impiannya Mami karena keindahan alamnya yang terjaga. Oke. Tapi Maldives itu brand image-nya ya, itu destinasi wisata yang mahal. Oke. Mahal. Jadi karena mahal, orang-orang yang ke sana yang punya punya uang uang. doang. Iya, benar-benar. Nah, itu. Jadi selain Mami memfilter turisnya dengan turis asing ya dengan 3 program tadi, Mami juga akan menertibkan Airbnb, homestay ataupun penginapan yang ilegal, yang secara administrasi itu nggak lengkap. Oke. Gitu. Jadi supaya nggak perang saudara kita. Jadi homestay nih ternyata punya investor asing tapi ilegal. Terus dia bisa jual dengan harga murah. Terus lawan kita yang orang lokal yang modalnya terbatas, akhirnya jualnya agak mahal. Tapi jadinya nggak Imbang dong nggak persaingannya. imbang. Akhirnya kita kalah, warga kita kalah Lokal. sama investor. Nah, Mami akan membasmi itu. Ya sekarang sih emang lagi konon katanya ya, nggak tahu benar atau nggak. Konon katanya sedang digalakkan. Oke. Lagi diperketat lah. Jadi lagi disurvei mana Airbnb, homestay yang memang tidak memiliki izin. Cuman di eranya Mami nanti kalau terpilih ya, itu akan semakin galak. Jadi kalau misalnya nggak Semakin punya galak. Mami cuman kasih waktu 1 tahun urus, kalau nggak Oke. langsung masuk ke pidana. Oh, Langsung dituntut gitu kan. Jadi takut kan dia. Nah terus yang kedua, Mami juga akan menerapkan harga batas bawah. Asik. Dia pernah dengar nggak dulu di penerbangan kita itu, kalau nggak salah zaman menterinya siapa gitu ya, menterinya Pak Jonan kalau nggak salah ya. Mami nggak terlalu ngeh sama nama menteri yang menetapkan aturan itu. Jadi harga tiket pesawat dikasih batas, karena dulu Lion Group itu suka jual harga tiket terlalu murah kan. Jadi ini airlines lain komplain, wah saya nggak mau ngorbanin kualitas, saya nggak mau ngorbanin juga SDM dan segala macam, tapi saya nggak mampu nih jual harga tiket semurahnya di Lion. Tapi market saya kegerus nih kalian semua. Nah akhirnya untuk menyehatkan persaingan lah ya, ditetapkanlah batas ambang bawah dari penerbangan dari masing-masing rute. Misalnya Jakarta Bali ataupun Bali Jakarta, itu batas bawahnya misalnya 500.000. Oke. Nah perusahaan-perusahaan airlines ini tidak boleh menjual tiket di bawah itu. Gitu, itu supaya lebih fair aja. Nah nanti juga Mami akan menetapkan batas ambang bawah untuk hotel-hotel, homestay sesuai dengan kelasnya. Jadi bintang 3 gitu, bintang 7 beda lagi ya. Tapi kalau bintang 3, bintang 4, bintang 5 kan itu ada klasifikasinya. Kalau bintang 3 misalnya batas ambang bawahnya segini gitu. Bintang 5 batas berapa? ambangnya segini. Beda-beda, dan itu pun juga harganya juga akan beda antara domestik sama wisatawan asing. Gitu. Wisatawan asing itu dari tiket masuk tempat wisata, terus makan, jadi teksnya mereka untuk makan di resto atau di hotel-hotel lah pokoknya ya, di bar, di pub itu lebih tinggi daripada lokal. Karena kan kita warga lokal, masa nggak bisa menikmati keindahan yang daerah kita sendiri gitu. Jadi itu persaingannya itu benar-benar adil Mia, dibuat seadil mungkin. Tapi ya itu kalau Mami jadi gubernur ya. Kalau kalian mau Bali beda, Jangan pilih saya. Salah. Kalau kamu nggak mau Bali jadi beda, jangan pilih saya ya. Itu. Jadi tadi di awal kayaknya Mami menggebu-gebu ya. Setelah menggebu-gebu, Mami realistis. Mami sadar itu tidak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya nggak mungkin. Karena Bali itu bakal begini-begini aja. Program Mami udah keren banget loh Mi. Ya tapi Mami yakin itu tidak akan mungkin diwujudkan. Padahal kesannya seperti sederhana ya. Iya. Tapi kok nggak ada yang kepikiran untuk mewujudkan ini. Iya. Karena impossible. Jadi kayaknya memang nggak bisa. Bali itu nggak akan beda, nggak akan bangkit. Begini-begini aja. Ya udah, Mami buka aja lah. Udah capek lah. Udah nggak jadi CEO dan Tidak jadi calon gubernur. Ya nggak jadi, dia jadi tim ses ses dia nih.
Udahlah. Tapi nggak apa-apa guys, ini bisa jadi salah satu Udahlah ini salah diri tiga, mami yang sorry. asli lah ini. bisa jadi salah 3 dari Program kerja. program-program kalian nih buat yang nonton. Inspirasi ya, siapa tahu ada inspirasi. calon-calon gubernur yang terinspired gitu. Sungkem dulu sama sungkem nggak kalian? Ya itu aja yang sebenarnya kita sedang menghalu bersama ya. Andai Enggak sih. Mami jadi gubernur, yang nyatanya tidak akan mungkin ini program ini terjadi. Karena apa? Memang pemimpin-pemimpin kita itu tidak ada yang mau berbeda. Tidak mau Maaf, Pak Koster. beda. Nggak mau beda dia, Mi. Oke, itu aja episode kita di Andai Mami jadi Jadi gubernur. gubernur. Tolong jangan pilih Mami karena Mami tidak akan mau jadi politisi di partai manapun, nggak usah diajakin juga. Kasihan kalian ketolak. Segitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.